Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Winter Pamungkas dengan NIM 2311515093 dari kelas Pagi B Teknik Industri angkatan 2023 STT Wasu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari analisis dan estimasi biaya dengan dosen Ibu Valiana Sutardia STMT. Di sini saya akan menjelaskan atau tentang analisis rasio keuangan terhadap perusahaan PT Espet Hotel Tbk pada masa COVID-19. Sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini saya akan memaparkan sedikit tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana kinerja PT Espet Hotel Tbk pada masa COVID-19, yang dimana masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 dengan sampel berupa laporan keuangan pada periode 31 Desember 2019 hingga 31 Maret 2020. Kemudian di sini ada metode penelitian. Metode apa saja sih yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini? Yaitu ada metode yang dimana populasi dan sampel, yaitu pendekatan deskripsi kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman resmi BI. Objek yang diteliti adalah PT Espet Hotel Tbk yang bergerak di bidang jasa perhotelan, restoran, rumah, minum, dan event organization. Kemudian, saya juga menggunakan metode penelitian analisis data, yaitu alat analisis yang digunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian analisis dari rasio keuangan. Apa sih analisis rasio keuangan? Seperti yang dijelaskan banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil dari suatu analisis rasio keuangan bagi manajemen digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan sehingga dapat dipilih evaluasi apa yang akan dilakukan bagi penanam modal digunakan untuk memutuskan apakah melakukan investasi pada suatu perusahaan, dan juga pada kreditur digunakan sebagai pedoman layak tidaknya perusahaan tersebut memperoleh pinjaman yang akan diberikan atau dibutuhkan. Menurut Sujaja 2003 menyebutkan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interferensi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status perusahaan. Sedangkan menurut Sudana tahun 2011, yaitu analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan perusahaan, di mana informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi seluruh kinerja perusahaannya. Jadi, secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk memaparkan posisi keuangan perusahaan digunakan analisis rasio keuangan sebagai alat atau dengan kata lain proses untuk memantau dan mengganti indeks yang berkaitan dengan hasil yang terdapat pada laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan rugi laba, serta laporan arus kas disebut dengan analisis rasio keuangan. Proses ini bertujuan untuk meneliti kinerja perusahaan dari sisi keuangan, hasil atau prestasi atau fungsi pengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan. Di sini ada beberapa metode analisis data yang akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas, yang dimana adalah menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dilakukan dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.
Kemudian ada analisis solvabilitas yang dimana menggambarkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi semua hutang yang dimiliki dengan menggunakan seluruh aktiva. Kemudian ada dari rasio aktivitas, yaitu rasio yang menggambarkan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggambarkan aktiva yang dimiliki. Selanjutnya ada rasio profitabilitas yang dimana menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mampu mencari keuntungan dalam menjelaskan kegiatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan. Probabilitas juga memberikan suatu ukuran sejauh mana tingkat efektivitas manajemen perusahaan tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit perhitungan yang didapat oleh PT Espet Hotel Tbk, yang dimana pertama ada rasio likuiditas. Setelah yang tadi saya jelaskan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Di sini ada pada tahun 31 Desember 2019 dan juga pada 31 Maret 2020, yang dimana nilai current ratio meningkat sebesar 0,38 dari periode sebelumnya. Kemudian ada quick ratio current asset inventory current liabilities, yang dimana pada tahun 2019 di angka 1,57 dan mengalami kenaikan di angka 1,95 pada tahun 2020. Kemudian di sini ada nilai cash ratio PT Espet Hotel Tbk yang menurun, yang dimana asalnya pada tahun 2019 mempunyai angka 0,27. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,15 yang menyebabkan menjadi angka 0,12 pada tahun 2020. Kemudian di sini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menggambarkan semua perusahaan yang memenuhi semua hutang yang dimilikinya. Seperti pada tabel di sini ada pada tahun 2019 yang dimana mempunyai di angka 0,173 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 0,149 yang menyebabkan penurunan sebesar 0,024. Kemudian di dalam debt to equity ratio PT Espet menurun sebesar 0,037 yang dimana pada tahun 2019 mempunyai angka sebesar 0,2222, kemudian menurun menjadi 0,185. Kemudian di sini ada long term debt to equity ratio yang dimana pada tahun 2019 mempunyai angka di 0,091, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 0,002 pada tahun 2020 yang menyebabkan menjadi yang asalnya 0,091 menjadi 0,089. Kemudian di sini ada rasio aktivitas yang menggambarkan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Di sini kita bisa lihat yaitu penjualan dan piutang, yang dimana pada tahun 2019 dengan jumlah semuanya di angka 5,94 mengalami penurunan di tahun 2020 dengan angka 4,42, yang dimana berarti pada PT Espet Hotel Tbk menurun sebesar 1,52 dari periode sebelumnya. Kemudian ada working capital turnover, yang dimana penjualan dibagi modal kerja, yang dimana pada tahun 2019 di angka 0,077 mengalami penurunan sebesar 0,15 pada tahun 2020 menjadi 0,62. Kemudian di sini ada fixed asset turnover, yang dimana penjualan dibagi aktiva tetap, yang dimana pada tahun 2019 tepatnya 31 Desember dan kepada 31 Maret 2020 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan. Jadi pada tahun tersebut nilai fixed asset turnover PT Espet Hotel Tbk yaitu tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Sama seperti total asset turnover, yaitu tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami penaikan atau tidak ada perubahan di total asset turnover pada tahun 2019 dan juga tahun 2020. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
telah memberikan kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang keadaan atau rasio keuangan terhadap perusahaan PT Espet Hotel pada masa COVID, yang dimana kesimpulannya adalah berdasarkan analisis dan pembahasan rasio keuangan PT Espet Hotel Tbk selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan 31 Maret, yaitu dapat dipaparkan, yaitu yang pertama dari segi likuiditas, yang dimana keuangan PT Espet Hotel menunjukkan keadaan yang baik. Kemudian PT Espet Hotel memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, dari segi solvabilitas, keuangan PT Espet Hotel Tbk menunjukkan keadaan yang baik. Pada periode 31 Maret 2020, perusahaan berhasil mengurangi pembiayaan aset dari hutang dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, dari segi mengurangi biaya aset dari hutang dalam keadaan operasional perusahaan, yaitu kemudian sedangkan perputaran aktiva pada periode 31 Desember dan 31 Maret 2020 tidak ada mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian yang terakhir ada dari segi profitabilitas, yang dimana keuangan PT Espet Hotel Tbk menunjukkan keadaan yang kurang baik, yang dimana PT Espet Hotel Tbk kurang menunjukkan mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan dengan menurunnya laba yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan juga tahun 2020. Jadi saran saya yaitu kepada PT Espet Hotel adalah dengan meningkatkan kembali likuiditas dan juga solvabilitas yang baik, PT Espet Hotel Tbk dianggap mampu untuk melakukan operasional usaha. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.